Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Nita Dewi dengan NIM 23010100337. Menurut Gandhi, harga diri adalah suatu yang berasal dari dalam diri kita dan tidak dapat diambil oleh orang lain kecuali kita mengizinkannya. Ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati terletak pada keyakinan kita sendiri dan bukan pada apa yang orang lain pikirkan atau lakukan terhadap kita. Jadi saya berbagi pengalaman saya sendiri, yaitu saat saya SMA kemarin, saya mengalami masalah jerawat yang cukup parah. Pada awalnya, hal ini sangat mempengaruhi rasa percaya diri saya. Saya merasa malu dan seringkali menghindari interaksi sosial karena khawatir dengan penilaian orang lain terhadap penampilan saya. Namun, untuk seiring berjalannya waktu, saya belajar untuk menerima diri sendiri. Saya menyadari bahwa nilai diri saya tidak hanya bergantung pada penampilan fisik, tetapi lebih kepada siapa saya sebagai individu. Saya mulai fokus pada kualitas diri lainnya seperti kebaikan hati dan kecerdasan. Saya juga mengambil langkah-langkah untuk merawat kulit saya dengan lebih baik, tetapi yang paling penting adalah perubahan dalam cara saya memandang diri saya sendiri. Dengan begitu, saya tidak lagi membiarkan pandangan negatif orang lain mengendalikan harga diri saya. Saya memutuskan bahwa jerawat di wajah saya tidak akan menentukan bagaimana saya melihat diri sendiri atau bagaimana saya menjalani hidup. Sebagai individu yang proaktif, menghadapi situasi pandemi dengan respon publik yang terkesan acuh membutuhkan pendekatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat saya lakukan, yaitu yang pertama, mengikuti protokol kesehatan. Yang kedua, memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar. Yang ketiga, yaitu menjadi contoh yang baik. Dan keempat, mendukung upaya komunitas yang ada di sekitar kita atau di sekitar saya di rumah. Dengan langkah-langkah ini, saya bisa membantu mengatasi pandemi dengan cara yang proaktif dan berdampak positif, sambil tetap menjaga kesehatan diri sendiri dan orang lain. Menurut saya, begin with the end in mind merupakan prinsip yang menekankan pentingnya memulai setiap proyek atau usaha dengan memiliki visi yang jelas tentang tujuan akhir yang ingin dicapai. Dengan demikian, setiap tindakan dan keputusan yang diambil diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Misalkan saya sebagai mahasiswa ingin lulus dengan nilai yang baik dan mendapatkan pekerjaan di bank setelah lulus nanti. Dengan begin with the end in mind, saya akan menetapkan tujuan tersebut sejak awal masa kuliah saya. Untuk mencapai tujuan itu, saya akan melakukan atau yang bisa saya lakukan yaitu yang pertama, menyusun rencana studi. Yang kedua, yaitu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau UKM di kampus. Yang ketiga, yaitu mencari pengalaman. Yang keempat, meningkatkan keterampilan tambahan. Dengan memiliki tujuan akhir yang jelas, saya dapat membuat keputusan yang lebih baik sepanjang perjalanan akademis saya. Memastikan bahwa setiap langkah yang saya ambil mendekatkan pada tujuan akhir yang saya inginkan. Cita-cita saya 10 tahun ke depan yaitu saya ingin menjadi wirausahawan yang sukses dan menikah dengan pasangan yang bekerja keras seperti contohnya Raffi Ahmad, sampai saya bisa memiliki rumah, mobil, barang-barang mewah seperti Nagita Slavina. Penyesalan terhadap hal-hal yang sebelumnya saya sering lakukan dan alami, yaitu selalu memendam sendiri semua apa yang saya rasakan, mulai dari perasaan sedih hingga perasaan senang. Terima kasih.
berhasil, sampai sekarang saya sulit untuk lebih terbuka dengan orang-orang terdekat saya. Menurut saya, independen adalah kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu sendiri tanpa tergantung pada orang lain. Ini mencakup kemampuan untuk membuat keputusan, menyelesaikan masalah, dan mengelola kehidupan sehari-hari secara mandiri. Untuk saat ini, saya belum berada di fase independen karena saya masih ketergantungan dengan area sekitar saya, dan tentunya masih tergantung pada orang tua karena belum memiliki penghasilan pribadi, penghasilan sendiri. Untuk perbedaan independen dan egois, yaitu menurut saya independen berfokus pada kemampuan untuk berdiri sendiri dan melakukan sesuatu sendiri, tetapi tetap mempertimbangkan orang lain dan bekerja sama ketika itu diperlukan. Sedangkan egois itu berfokus pada diri sendiri dengan mengabaikan atau mengorbankan kepentingan orang lain. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.